Benar. Oke, gambarnya bisa kelihatan ya? Terlihat, Dok. Dilihat, Dok. Pak, ya ini adik-adik kok nggak ada foto-foto manis saja nih semua nih. Nggak ada yang menampakkan wajahnya ini. Siapa kortinya? Ilham, Dok. Saya Dok sama Kavita Dok. Oh, udah ya. Oke. Wih, keren itu bisa isi background. Gimana caranya itu isi background begitu ya? Di gambar di stop video itu ada tanda panah ke atas Dok, itu dipencet terus ada tulisan virtual background Dok. Oh, iya iya. Wah, baru tahu saya. Makasih ya. Namun Dok ada kendalanya Dok, itu cuma beberapa device yang support aja bisa ngelakuin itu. Yes. Ya, coba ya. Cari gambar yang keren dulu ya. Nah, Siap Dok. udah ya. Kelihatan ya? Sudah Dok, terlihat. Sama terlihat, Dok. Oke, sip. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, Dok. Baik nih, Dok. Baik, dokter. Sakit? Iya Dok, mungkin karena Bukan. ini 3 hari belakangan ini udah insomnia Dok. Siapa? Saya Dok. Insomnia? Jadi sekarang udah mulai. Iya Dok. Stres ya? Bagaimana? Kurang tahu Dok. Mungkin Dok, banyak beban pikiran. Oh, kebanyakan tidur itu mungkin di pagi siang. Mungkin juga Dok. Ya, jadi harus di masa pandemi ini walaupun dari rumah ya tetap ritmenya dijaga. Kalau pagi itu ya tetap aktivitas fisik, belajar gitu ya. Iya. Jadi sebelum mulai kelas, ini saya tadi jogging, tadi saya sebentar 3 kilo sambil cari sinar matahari ya, minum air putih hangat gitu. Adik-adik sebagai calon dokter ya mulai dari sekarang menerapkan pola hidup sehat ya, karena kesehatan itu investasi ya. Kalau sudah dari muda jaga ya, sering begadang, apalagi merokok. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Dengar, Dok. Dengar, Dok. Ya, sering begadang, merokok, minum alkohol, yang begitu ya. Jarang gerak, itu lagi satu ya. Sedentary lifestyle itu nanti semua jadi faktor risiko. Nanti setelah adik-adik umur 40, ada yang sudah jadi spesialis, ada yang jadi konsultan, profesor, malah sakit-sakitan, tidak bisa menikmati, kan rugi ya. Jadi dari sekarang dijaga, karena tadi kan udah belajar patogenesis penyakit itu ya, aterosklerosis itu perlahan-lahan dia ya terjadi penyempitan pada arteri koronaria, plak aterosklerosis itu perlu waktu sekian tahun ya. Jadi nggak bisa kita 50 udah sakit baru olahraga, baru makan sehat, ya akan bermanifest itu gejalanya. Oke, itu pesan saya. Jadi sekarang kita mulai kuliah. Sebenarnya ini harusnya kuliah pertama ya, jadi overview, trauma initial assessment. Semua sudah menerima materi saya? Sudah, Dok. Sudah Dok. Kuliah saya, kemudian ada dari YouTube ya, Lecturio itu, kemudian mempelajari materi, modul ATLS, dan buku ajar ilmu bedah, Wim de Jong, lalu membaca modul. Sudah dilakukan? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, karena sekarang kita ya pola pembelajarannya adalah student center learning ya, problem based learning dengan menerapkan metode flip classroom. Jadi di kelas ketemu dengan dosen itu tidak lagi dosen ngasih materi kuliah di depan adik-adik ceramah gitu. Kemudian adik-adik mencatat, selesai belajar sendiri di rumah ujian, tidak begitu ya. Jadi materi diberikan di awal, adik-adik sudah baca, harus diisi dulu otaknya ya, diisi pengetahuan dasar. Kemudian apa yang adik-adik tidak mengerti, adik bikin
catatan ya. Nanti ditanyakan saat bertemu dengan dosen di kelas. Baik kelas virtual seperti ini atau yang kelas offline. Itu caranya ya. Jadi itu lebih paham. Nanti di kelas itu diskusi kasus ya. Jadi nanti saya ada videonya itu berupa ini ya, case kasus dengan simulasi, ada dokter, ada perawatnya melakukan initial assessment. Nanti kita diskusi. Jadi kalau adik-adik tidak belajar, tidak punya ilmunya, nanti ketinggalan, tidak bisa mengikuti. Ya, harus begitu. Sekarang mahasiswa yang aktif. Ya, jadi apa yang tidak jelas ditanyakan pada saat kelas. Kemudian nanti ada post-test. Tujuannya post-test untuk mengukur seberapa jauh pemahaman adik. Ya, mencapai capaian pembelajaran. Oke, jadi ini bisa share screen ya? Bisa, Dok. Iya, Dok. Bentar. Minta tolong sudah direkam, sudah ya? Ada yang merekam ya? Tolong direkam ya? Iya, Dok, sudah, Dok. Sudah, oke. Nanti minta tolong saya dikirimkan ininya. Iya, Dok, siap, Dok. Rekamannya. Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Dok. Ya, oke. Saya kira video saya sudah berisi penjelasan ya. Sudah ada penjelasannya. Ini saya adik-adik sudah membaca, saya harapkan berisi pendahuluan ilmunya mengenai sistemik respon tubuh ya, respon tubuh terhadap suatu trauma. Nah, ini saya mau tekankan lagi rangkuman daripada topik kita hari ini. Jadi adik-adik kan nanti setelah tamat jadi dokter ya. Dokter tugasnya adalah membuat diagnosis ya. Jadi mengobati penyakit dengan cara pertama membuat diagnosis dulu. Diagnosisnya harus tepat ya. Diagnosis tepat baru bisa menentukan pengobatan tata laksana. Cara membuat diagnosis kan sudah paham pakem-pakemnya ya. Mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Ya, apabila dibutuhkan. Pada kasus trauma, ya adik-adik, setelah menjadi dokter, apalagi memilih tugas di puskesmas atau dokter jaga di rumah sakit atau di klinik, maka pasti akan bertemu dengan kasus-kasus trauma ya. Kalau adik-adik kerja di kota-kota besar ya, yang rumah sakitnya sudah fasilitas lengkap, spesial mendiagnosis, kemudian memberikan tata laksana awal. Selamat pagi, Dok. Mohon maaf, suaranya putus-putus nih, Dok. Itu sudah tidak. Nah, lo.
Tes. Mohon maaf, nggak tahu saya kok bisa ini ya, disconnect ya. Dia kan kenapa, Dok? Ya, sekarang sudah bisa kembali ya. Sudah jelas ya, terdengar suara saya? Sudah, Dok. Baik, ini saya share screen-nya. Ya, jadi ini penekanannya ya. Initial assessment itu adalah suatu inisial awal assessment pemeriksaan. Jadi pemeriksaan awal. Tapi melalui pendekatan yang sistematis ya. Untuk secara cepat dan akurat mengakses, menilai cedera yang terjadi pada pasien, ya terutama yang life threatening, yang mengancam nyawa, ya berdasarkan prioritas A, B, C ya. Jadi ini sudah pakem baku di seluruh dunia penanganan kasus trauma ya. Ini pertama kali dicetuskan di Amerika ya, American College of Surgeons ya. Itu ada ceritanya dulu kenapa bisa dibentuk program ATLS ini ya. Jadi ATLS ini merupakan suatu program workshop pelatihan kepada dokter-dokter di seluruh dunia yang menangani kasus-kasus trauma ya. Jadi ini sudah standar di seluruh dunia. Ya, jadi kalau dulu sebelum ada ATLS ini penanganan kasus trauma itu sama seperti kita menangani pasien-pasien yang lain ya, kita kadang-kadang tidak terfokus ya. Kita ada pasien fraktur, kita lihat hanya frakturnya saja. Tidak melihat ternyata oh pasien itu ada permasalahan pada airway, ada permasalahan breathing, ya, ada permasalahan pada sirkulasi, mengalami shock yang memerlukan penanganan lebih dulu daripada menstabilkan fraktur, ya. Jadi ini dibuatlah suatu algoritma untuk menangani kasus trauma berdasarkan prioritas karena problem pada jalan nafas akan lebih cepat mengakibatkan kematian, ya. Kalau jalan nafas obstruksi, sekian menit pasien meninggal kalau tidak bisa diatasi ya. Kemudian selanjutnya problem breathing lebih cepat mengakibatkan kematian dibandingkan adanya perdarahan, sirkulasi misalnya ya. Jadi secara runut dibuat prioritas airway, breathing dan sirkulasi ya. Jadi tahap-tahapnya ada tahap pre-hospital dan hospital ya. Pre-hospital adalah ada tahap preparation atau persiapan ya. Persiapan mulai dari persiapan alat, kemudian paramedis ya, persiapan ambulan ya. Ini semua untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien. Kemudian pada pasien dilakukan triase ya. Triase pada pasien tergantung apakah korbannya single casualties ya, korban jumlah korbannya satu orang ya, atau multiple banyak korban, atau mass casualties misalnya pada bencana alam ya, atau pada kecelakaan yang dengan jumlah korban yang banyak. Pada mass casualties itu jumlah korban yang datang bersamaan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan itu melebihi kemampuan daripada rumah sakit untuk memberikan terapi, sehingga prioritas diberikan kepada mass casualties, pada yang korban yang kemungkinan diselamatkannya besar ya, kemungkinan hidupnya besar. Sedangkan pada multiple casualties, walaupun jumlah korbannya banyak, tapi kemampuan rumah sakit masih bisa menghandle ya. Jadi diutamakan yang paling berat dulu, yang paling berat, yang mengancam nyawa itu dulu dilakukan penanganan. Jadi itu bedanya multiple dan mass casualties ya. Terus saat di rumah sakit, kemudian ini dilakukan tim ya, tidak sendirian. Jadi ada tim trauma. Jadi kalau kerja di UGD, ya ada tim trauma. Ya harus ada dokter sebagai
trauma leader ya, atau dokter spesialis bedah sebagai trauma leader. Kemudian kalau di fasilitas kesehatan primer, tim traumanya bisa dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan ATLS, didampingi oleh perawat ya, atau dokter yang lain. Jadi satu sebagai trauma leader, satu sebagai penilai ya, penilai RW, penilai breathing, kemudian penilai sirkulasi, sekaligus melakukan resusitasi ya. Jadi trauma leader yang melakukan assessment dari semua data yang didapatkan ya, kemudian menginstruksikan pada asisten untuk melakukan atau dia sendiri yang melakukan ya, kalau hanya dia yang berkompeten untuk itu. Dan ada satu lagi sebenarnya yang melakukan recording, pencatatan semua data, ditemukan apa ya, mekanisme of injury ditemukan apa, kemudian terapi yang dilakukan, jam misalnya pasang infus jam berapa, itu semua tercatat dengan baik ya, jam berapa dilakukan pemasangan infus, jam berapa dilakukan intubasi misalnya ya, pemberian oksigenasi. Nah, itu semua ada yang harus tercatat karena itu berkaitan dengan rekam medis dan potensial bisa dijadikan sebagai pembelaan kita apabila terjadi masalah hukum nanti ya. Kemudian ada adjunct to primary survey. Jadi primary survey harus dengan resusitasi ya, karena ABC harus itu life threatening, harus dalam hitungan menit harus diberikan resusitasi ya. Kemudian apabila meragukan dan untuk lebih memastikan diagnosis kita, dilakukan adjunct, itu pemeriksaan tambahan ya, adjunct to primary survey. Adjunct-nya dilakukan di on-site ya, jadi pasien kalau tidak stabil tidak boleh dibawa keluar dari ruangan resusitasi ya. Jadi kalau mau ronsen, kita sudah melakukan primary survey resusitasi awal, kalau mau ronsen pasien masih ongoing resusitasi, belum stabil, jangan dibawa ke ruang ronsen ya, karena bisa terjadi perburukan. Jadi idealnya adalah ronsen portable, jadi ada ronsen alat X-ray yang bisa dibawa ke tempat resusitasi ya. Jadi di UGD ada resuscitation bay ya, ada area khusus melakukan resusitasi. Jadi X-ray dibawa ke sana, USG pun bisa kita bawa ke sana ya. Jadi adjunct-nya X-ray dan USG untuk melakukan FAST ya. Jadi saya harapkan sudah baca ya. Kemudian sudah dilakukan, berikut adjunct-nya kita punya diagnosis kerja, walaupun belum diagnosis definitif, kita harus sudah bisa menentukan apakah pasien bisa kita tangani, apakah pasiennya stabil, atau perlu dirujuk, ya, pertimbangkan. Kemudian pada kondisi khusus, anak-anak, orang tua itu sudah ada pertimbangan khususnya, ya, harus lebih hati-hati. Pitfall namanya, ya, misalnya pada anak-anak dia baru bergejala itu setelah kondisinya sudah kritis, ya. Jadi tanda shock mungkin pada awal tidak kelihatan, ya, hanya gelisah pada awalnya, ya. Jadi tensi turun, ya, nadi naik, takipno, penurunan kesadaran itu kalau sudah terjadi pada anak sudah biasanya sudah tahap kritis, ya, sulit untuk dilakukan resusitasi, jangan sampai terjadi, ya. Harus lebih hati-hati pada anak-anak, pada orang tua, atlet, ibu hamil, ya. Kemudian dilakukan secondary survey. Secondary survey tujuannya agar kita tidak miss, ya, tidak melewatkan suatu cedera, ya, misalnya occult injury yang terjadi pada rongga torak, rongga abdomen, ya, yang tidak terlihat dari luar, ya, itu kadang-kadang kita miss. Seorang yang menderita cedera misalnya ruptur pada lien, ya, itu bisa tidak menampakkan jejas pada abdomennya, ya. Jadi tidak ada jejas pada awal diperiksa. Kalau awal diperiksa, periksaannya normal, tidak ada distensi, usus masih ada, ya. Ya, tapi yang bisa kita lihat nadinya, ya, nadi dia mulai takikardi, ya.
takikardi, kemudian dia mulai gelisah, ya itu kita harus hati-hati. Nah, hati-hatiannya juga harus dipikirkan dari mekanisme trauma, mekanisme of injury, makanya penting ya. Itu sudah ada di slide saya, bagaimana memprediksi pattern of injury ya, pola trauma pada pasien ini, misalnya jatuh dari ketinggian, atau head-on collision ya, tabrakan dari depan ya, frontal, mobil atau sepeda motor, penumpang di dalamnya pakai seat belt, pengaman atau tidak ya, pakai helm atau tidak, kita bisa memprediksi ya traumanya. Kalau sampai penderita itu kecepatan tinggi, kemudian terlempar dari misalnya keluar dari mobilnya tanpa seat belt, ya bisa terjadi multiple trauma ya, semua organ bisa trauma. Jadi harus kita lakukan secondary survey yang teliti ya. Kemudian apabila diperlukan, sudah pasien stabil, lakukan pemeriksaan tambahan secondary survey, misalnya lakukan CT scan ya. Kalau CT scan hanya dilakukan pada pasien yang stabil ya, hemodinamik. Stabil itu artinya hemodinamiknya stabil ya, RW-nya lapang ya, breathing spontan, saturasi normal. Itu stabil ya. Baru bisa lakukan CT scan. Kalau tidak stabil karena perlu waktu, nah, kita lakukan resusitasi sebelumnya ya. Scan misalnya atau CT urografi bila perlu punya fasilitas MRI misalnya ya. Dan ini kita harus evaluasi ulang, re-evaluasi ya. Jadi re-evaluation, penilaian kembali dilakukan pada saat jam-jam pertama trauma dan juga apabila ada perburukan ya. Misalnya pasien sudah kita resusitasi, sudah pasang infus, RL 2 line, kemudian kita lakukan, misalnya dia dengan fraktur pelvis, kita lakukan pelvic binder, ya. Kemudian kita masukkan transfusi darah, RW kita sudah secure, ya. Kemudian kita sudah kasih oksigenasi, ventilasinya baik, ya. Dan tiba-tiba terjadi gejala shock lagi, misalnya pasien jatuh hipotensi, sadarannya menurun, takikardi, ya kita harus ulang lagi, evaluasi lagi, ABC, ya. Jadi tiap ada perburukan, nilai lagi ABC-nya. Ya, ABC itu tujuannya memastikan oksigenasi, ventilasi, dan perfusi. Itu. Ya, jadi resusitasi adalah mengembalikan oksigenasi, ventilasi, perfusi ke organ utama, yaitu otak, jantung, dan paru-paru. Ya. Setelah sekian lama diobservasi, sudah stabil pasiennya, ya, jadi pikirkan kemana mau dirujuk ya, nanti di rumah sakit rujukan akan dilakukan terapi definitif. Kalau sudah stabil dan atas indikasi ya, dilakukan terapi definitif. Oke, saya kira itu ya, ini tahap preparasi. Ini adik-adik sudah baca ya, saya sudah juga berikan penjelasan masing-masing ya. Kemudian baca modul dan materi-materi buku ajar ya, dan TLS-nya ya. Sekarang kita ke kasus saja ya. Slide saya bisa kelihatan ya? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bisa, Dok. Dok. Ya, silakan disimak ini. So Trace, what do we got coming in?
Ya, silakan adik-adik. Tadi coba ada yang menjelaskan ini pasien apa yang diceritakan pada video. Ada yang bisa? Izin menjawab, Dok. Menjawab, Dok. Ya, silakan sebut nama, kemudian NIM ya. Siapa yang dulu? Izin menjawab, Dok. Oke, Dok. Diri ya. Baik dok, saya mau izin untuk memandu untuk yang ingin menjawab, apa boleh dok? Oh iya, minta tolong deh ya. Sekalian dicatat ya. Catat yang menjawab. Oke. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari dokternya, silakan gunakan fitur raise hand-nya. Baik, saya tunjuk satu-satu. Mulai dari Enrico dulu, silakan En. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Enrico, NIM 020. Jika kita lihat dari kasus tadi, dilihat blood pressure-nya 90 per, mohon maaf saya tadi kurang lihat 90 per berapa. Yang jelas untuk tensinya rendah, lalu untuk heart rate-nya itu 120. Dengan kondisi begitu, berarti pasien mengalami shock. Terima kasih. Ya, jadi kalau bercerita biasakan dari identitas dulu ya. Tadi kan disebut laki-laki 18 tahun. Mohon maaf dok, tadi tidak terdengar untuk suaranya dok. Jadi saya hanya melihat dari papannya, tapi suara tidak terdengar. Suara video tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar? Tidak terdengar dok. Coba diulang ya. Gimana? Ini terdengar nggak? Kedengaran nggak? Tidak dok. Kecil sekali dok. Tidak, Dok. Dengeran ya? Tidak. Atau kami bisa menontonnya dulu di YouTube mungkin, Dokter, dengan linknya, Dok. Oh iya. Atau saya cari dulu di YouTube ya. Mungkin bisa soundnya di-share juga dok. Sebenarnya soundnya tidak ikut ter-share dia pada saat akan men-share screen. Gimana caranya share suara? Nika wenten dok, ketika akan share screen kan ada kotak dialog, di bawahnya Nika ada share computer sound. Kotak dialog ya. Kemudian di bawahnya share computer sound. Oke. Yes. Terima kasih. Sekarang bagaimana? So Tracy, what do we got coming in? Iya dok, terdengar dok. He's Sampai terdengar. Ya, coba didengar sekali lagi ya. So Tracy, what do we got coming in? Yeah, Dr. Boyer sounds pretty sick. He's an 18-year-old motor vehicle crash victim, unrestrained driver. Sounds like he's a little unstable in the field. Heart rate is in the 120s, blood pressure is 90/40. Fracture. They have him in a hair traction splint. He's backboarded, collared. They have him on some oxygen. It sounds like his O2 sats are in the 88 to 93%, and his GCS is poor. So minimum responsive, and they've got some oxygen going. They have oxygen. One IV? One IV, I think 18 in the right AC. All right. So it sounds like this guy is pretty. Ya, silakan Rico diulang. Terima kasih dok. Kalau saya dengar tadi seorang laki-laki umur 18 tahun mengalami kecelakaan dengan menggunakan backbone, kecelakaan pada backbone tadi kalau nggak salah saya dengar dok. Lalu untuk kondisinya itu tidak sadarkan diri dengan blood pressure-nya itu 90/60. Lalu untuk heart rate-nya itu ada 120. Berdasarkan info, mohon maaf, 90/40 dengan heart rate-nya 120 dengan saturasi oksigen 89. Dengan data tersebut, saya simpulkan beliau mengalami shock.
Oke, mengalami shock ya, berdasarkan cerita ya. Jadi sebelum itu, nah ini kita lihat settingnya sudah kemungkinan ini di rumah sakit ya, di area resusitasi. Jadi ingat pada saat sebelum memberikan pertolongan gunakan APD ya. Jadi kita lihat kalau di sana di negara maju ya mereka sudah lengkap. Jadi mereka pakai head cap, handsun ya. Kemudian juga biasanya memakai face shield ya, di pelindung wajah. Dan ada itu di tangannya ada apa itu? Megang apa itu? Perawatnya ini? Yang perempuan? Bisa lihat? Yang ini? Dia memegang apa? Masker dok. Masker dok. AED Ya. dok. Masker ya. Yaitu masker. Oh, masker. Ya, ingat sebelum melakukan pertolongan pada kasus trauma itu resiko terjadi penularan infeksi ya, baik dari penolong ke korban atau sebaliknya. Jadi harus pakai masker minimal dan sarung tangan ya. Ya, jadi pasiennya laki-laki 18 tahun, sepertinya pengendara mobil, tapi tidak menggunakan sabuk pengaman ya, unrestrained. Kemudian datang dalam keadaan tidak sadar, kemudian sudah dilakukan pertolongan di lapangan ya oleh ambulan para medis di sana. Negara maju mereka sudah terlatih, bahkan para medis di sana bisa melakukan intubasi ya, intubasi endotrakeal bila diperlukan ya. Kondisi pasien diketahui dengan tekanan darah 90/40 ya, kemudian takikardi dengan desaturasi oksigen, saturasi oksigennya 89 ya. Ada yang pendapat lain? Silakan. Baik, untuk teman-teman yang selanjutnya, mungkin Lilianza, apakah memiliki pendapat lain? Mohon izin menjawab, dokter. Saya. Suara Tiang nanti terdengar ya, dok? Oke, baik, dok. Jadi, saya Lilianza, dok. Mohon izin menjawab. Di sini untuk pasien, pada pemeriksaan pre-hospital didapatkan blood pressure 90/40 yang berarti adalah hipotensi, lalu nadi adalah 120 yang berarti takikardi, lalu saturasi oksigen 89, dan di sini pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, untuk asesmen airway didapatkan sumbatan jalan nafas, yaitu terdapat darah yang ditemukan pada area oral pasien, lalu dilakukan pemasangan intubasi atau ventilator mekanik. Lalu di sini pada breathing, pada airway di sini juga didapatkan head injury, jadi dilakukan pemasangan cervical collar, dan juga untuk breathing mengevaluasi dada, diafragma, dan juga paru-paru. Pada pasien, kalau tidak salah kemarin saya dengar, didapatkan adanya jejas pada lapang dada sebelah kiri. Oke, stop dulu. Lalu pada operasi. Dok. Ya, dari ini kan belum datang pasiennya ya. Ini berdasarkan data awal aja dulu ya. Dia ada shock, kemudian ada saturasi oksigen yang menurun, bisa karena shocknya atau masalah pada airway atau breathing-nya ya. Kita belum tahu. Oke, kita lihat selanjutnya. Over 40, he's got an obvious left femur fracture. They have him in a hair traction splint. He's backboarded, collared. They have him on some oxygen. It sounds like his O2 sats are in the 88 to 93%, and his GCS is poor. So minimal responsive, and they've got some oxygen going. They have oxygen. One IV? One IV, I think 18 in the right AC. All right.
So it sounds like this guy is pretty injured. We're going to need to take care of a lot of things. It sounds like he has an airway problem. It sounds like he's in shock. So a couple quick things we need to do very quickly when he gets here is let's make sure that we got our airway stuff ready to go. It sounds like you need to be intubated. So we got everything we need? I got everything else. All right. And Betsy, it sounds like he's only got one IV. So when he arrives, what I'd like you to do is put in the second IV in on his other side, that he doesn't have one. We'll get some blood out of that when we do it. Also, if you would call the lab and x-ray before he gets here, make sure they come and help us out. And Tracy, when he gets here also, I'm going to look at his airway, and while I'm doing that, can you put him on the monitor and a blood pressure cuff? And let me know immediately what the vital signs are so we can go from there. And I guess the other thing we want to think about is this guy's probably bleeding a fair amount from the sounds of it, so let's notify the blood bank, and let's get the massive transfusion protocol on standby and make sure that we got that ready to go. Also sounds like this guy is a little too sick for us to keep here. So once we figure out what's going on, let's get the trauma center on the phone because I'd like to talk to him and get him transferred, okay? Yes, sir. All right. Any questions? Nope. All right, let's do it. Silakan adik-adik, ada yang bisa ceritakan lagi kejadian atau apa yang terjadi pada kasus ini? Silakan. Baik, untuk teman-teman, silakan nyalakan fitur lain. Baik, untuk Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Selamat siang pagi dokter. Hari ini saya akan mencoba menjawab dari kasus yang diceritakan berdasarkan apa yang saya dengarkan. Jadi di sini saya mendengarkan pertama yang mereka harus mempersiapkan karena terdapat masalah airway, mereka harus mempersiapkan alat-alat yang berhubungan dengan memperbaiki dari permasalahan airway tersebut. Oleh karena itu terlihat di sini ketua dari bidang emergency tersebut akan membagikan tugas-tugas kepada dua dokter lainnya. Setelah itu dia juga menyarankan agar segera mempersiapkan untuk melakukan X-ray karena tercurigai fraktur. Lalu singkat saya juga dikatakan bahwa mereka mempersiapkan blood bag karena dicurigai terdapat darah yang keluar akibat fraktur tersebut, sehingga mereka akan mempersiapkan transfusi. Lalu yang terakhir, karena di sini terdengar kondisi pasien sepertinya cukup parah, maka mereka akan mempertimbangkan untuk melakukan rujukan ke trauma center. Kurang lebih seperti itu yang saya dengarkan, dok. Terima kasih. Ya, bagus. Ada yang menambahkan lagi? Silakan. Izin menambahkan, Dok. Ya. Ya, siapa ini? Ya. Helen ya. Siapa ini yang menjawab? Barata, dok. Silakan Barata. Oh ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya di sini, saya Barata, dok. Saya ingin membantu mungkin sedikit menambahkan dari apa yang saya dengar dari video tersebut. Di sini dikatakan bahwa selain yang dikatakan oleh Rama, di sini dikatakan juga saat masih pre-hospital itu pasiennya sudah diberikan satu IV line, dan kemudian leader dari trauma timnya itu juga mengatakan bahwa nanti setelah sampai di tempat akan diberikan IV lagi di sisi lainnya. Kemudian juga diminta untuk menghubungi bagian X-ray dan bagian lab untuk bersiap siaga untuk mengangkat pasiennya setelah sampai di rumah sakit. Kemudian juga akan dilaksanakan masif transfusi protokol, dan juga diminta untuk menghubungi blood bank karena kemungkinan pasien mendapat perdarahan yang sangat banyak. Kemudian leader juga mengucapkan bahwa di sini mereka tidak bisa pasien ini terlalu berat untuk mereka tangani, jadi dia memikirkan untuk melakukan transfer ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, dok. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi? Sudah semua ya, setuju ya? Ya, jadi itu tahap persiapan ya, jadi dilakukan sebelum pasien datang. Jadi setiap sebelum ada rujukan, biasanya dilakukan komunikasi, baik antara tugas pertolongan pertama ya, para medisnya, ambulansnya, menghubungi rumah sakit yang dituju ya, kemudian rumah sakit yang dituju mengaktifkan tim trauma ya, tadi yang bicara
awal itu adalah trauma leadernya ya, dokternya, dan dibantu oleh asisten ya, asistennya hanya 2 orang ya, tergantung fasilitas kesehatannya ya. Yang penting prinsip-prinsipnya dan kemudian resusitasi bisa dilakukan ya. Ya minimal biasanya 3 orang perlu ya untuk melakukan resusitasi yang baik. Jadi persiapan mulai dari alat ya, alat yang diperlukan, kemudian disesuaikan dengan informasi dari pengirim ya. Jadi cedera apa, MOI-nya apa, kemudian identitas pasien, MOI, kemudian mekanisme injury, kemudian cedera yang dialami oleh pasien. Dari sana kita bisa memprediksi problem apa yang terjadi pada pasien dan resusitasi apa yang kita butuhkan ya. Kalau tadi shock dan kemudian shock, pasien tidak sadar, ada kemungkinan problem pada airway dan breathing serta sirkulasi, maka alat airway, pengelolaan jalan nafas, kemudian oksigen, alat ventilasi, ventilator, ya, kemudian cairan infus, penghangat cairan infus, dan karena curiga penyebabnya perdarahan, maka dilakukan persiapan untuk transfusi darah, ya, dengan menghubungi PMI kalau kita di sini ya, PMI atau blood bank, ya, video ini. Baik, kita lanjut. We figure out what's going on. Let's get the trauma center on the phone because I'd like to talk to them and get them transferred, okay? Yes, sir. All right. Any questions? Nope. All right, let's do it. Bisa dilihat videonya? This is Garrett. He's 18 years old. He's an unrestrained driver in a single vehicle. Bisa dilihat ya videonya adik-adik semua? Bisa dok. Bisa dok. Okay. About 10-minute extrication. He has a GCS of about 8. Has a head injury up here underneath the gauze and has an open femur fracture with some minor bleeding. Motor vehicle collision. Tadi informasinya bukan pasiennya cedera pada back ya, pada punggungnya, tapi dia sudah dilakukan imobilisasi di long spine board. Ini namanya long spine board ya, long spine board, kemudian dipakaikan proteksi servikal ya, long spine board dan cervical collar gitu ya. Jadi untuk transport nanti ya, pasien trauma harus menggunakan ini long spine board dan cervical, khususnya yang high energy trauma ya, atau multiple trauma, karena kita tidak tahu ada fraktur pada cervical atau pada spine-nya ya, harus dimobilisasi dan proteksi. Yes. Prolonged extrication. He's unrestrained. Unrestrained. Ya, jadi ekstrikasi, jadi pasiennya ternyata pengendara mobil ya out of control, nabrak pohon ya, nabrak pohon dia tanpa memakai sabuk pengaman, kemudian terjepit dalam mobil sehingga waktu penyelamatan membutuhkan waktu ya, prolong extrication ya. Jadi saat dia dikeluarkan itu tim agak kesulitan ya. Ada cedera kepala, fraktur femur terbuka, open, dan jejas atau memar pada dada kiri ya. He said he's got an obvious head injury and an obvious femur fracture. Open femur fracture. Okay, and that's all you see. Ya, adik-adik, kalau nanti sebagai dokter yang merujuk, ya mendampingi pasien ya, saat mendampingi pasien, adik-adik harus memberikan informasi itu kepada dokter atau trauma leader di rumah sakit rujukan ya. Makanya pencatatannya harus bagus, apa cederanya, MOI-nya, identitas, kemudian apa yang sudah dilakukan ya. Right now. The breathing for the left chest as well. And his last set of vitals? Blood pressure is 90 by pound. He's 120 times tap on the monitor. Respiratory rate is about 12. It's clear bilaterally. And he's unresponsive for us. Any other issues? Not that I know of. All right, thank you very much. Thank you. All right, guys, this guy looks like he's got a lot of injuries, and let's do this in a nice systematic fashion. We'll start with the ABCs.
So Tracy, while I'm assessing the airway, I want you to put some leads on. Let's get a blood pressure. And Betsy, if you can come over here on this side and help me with the airway. Looks like he's breathing about 20 times a minute. Sir, can you open your eyes, sir? What's your name? Looks like he's not responsive at the moment. He's got some... Ya, silakan ada yang bisa menjelaskan temuan pada ini pasien ini ya. Ini kita berbicara berdasarkan prioritas ABC dulu ya. Ini sekarang dia di RW ya, di RW. Silakan. Baik dok, saya akan menunjukkan untuk misi Anjasmara, dipersilakan menjawab. Terima kasih atas waktunya moderator. Izin menjawab dok. Nama saya Kredwi Anjasmara dengan NIM terakhir 037. Mungkin saya ingin menjawab sedikit untuk tadi dari dokter pemimpinnya itu sempat menanyakan Sir, what is your name atau Pak, siapa namanya, itu merupakan salah satu langkah inisial assessment dalam waktu yang cukup cepat, di mana itu langsung memeriksa meliputi A, B, dan C, di mana ketika pasien tidak menjawab itu sudah pasti airway atau jalan napasnya terhalangi. Kemudian ketika dia tidak bisa menjawab juga otomatis breathing atau proses pernapasan pasien juga terhalangi, dan ketika pasien tidak menjawab juga bisa beranggapan bahwa kesadaran pasien itu kurang baik, artinya bisa jadi aliran darah ke otak kurang bagus ataupun ada cedera pada otaknya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dok. Baik, ada tambahan dari yang lain? Baik, untuk selanjutnya mungkin Arif ada yang mau ditambahkan. Maaf, Karuni atau Li. Izin masuk. Silakan Li. Aku ingin menambahkan, saya Karuni dengan NIM 033 dok. Dari video tadi yang sudah saya tonton, di awal itu pada saat pasien baru datang sempat dijelaskan oleh yang mengevakuasi bahwa DCS atau kesadarannya dengan poin kalau nggak salah 8. Terus kemudian dia ada fraktur terbuka pada femur dan ada pendarahan minor. Kemudian dipastikan kembali tadi oleh dokter yang menerima, tim yang menerima di UGD terkait dari tekanan darah, kemudian respirasi dan juga saturasi oksigennya. Mungkin sekian. Ya bagus ya. Jadi kita setelah menerima pasien, kemudian langsung melakukan initial assessment dimulai dari RW ya. Jadi RW dinilai dengan cara paling mudah tadi bagus ya, coba panggil namanya ya, atau suruh ajak komunikasi pasien ya. Cek responnya ya. Kalau pasien bisa bersuara, berespon, dia bisa mengeluarkan kata-kata, artinya RW-nya itu sudah lapang ya, clear, tidak ada sumbatan. Selain itu diperiksa apakah ada cedera, terlihat jejas atau cedera pada RW. RW itu mulai dari rongga hidung, mulut ya, faring, laring, kemudian trakea sampai ke bronkus ya, itu RW. RW ya, jadi kalau pasien bicara suara normal itu artinya RW clear ya. Periksa jejas, kemudian periksa apakah, jangan lupa lihat ada benda asing tidak, itu ada rongga mulut atau ada perdarahan yang banyak gitu ya, atau jangan lupa lihat giginya ya, apakah giginya ada pemakaian gigi palsu atau ada gigi yang patah yang bisa menjadi ancaman yang menyebabkan obstruksi pada jalan nafas ya.
Kita lanjut. Trauma, and it looks like he's not breathing real well. He's a little bit blue. O2 sat 82%. O2 sat's 82%, so we're going to need to intubate him. So what I would like you to do. Jadi pasien ini GCS awalnya 4 ya. GCS awal 4, unresponsive ya. Tidak respon. Jadi GCS di bawah 9 atau GCS 8 itu disebut dengan koma ya, pasiennya koma. Kalau GCS-nya 3 ya, misalnya E1, V1, M1, GCS 3 itu koma dalam, deep koma ya. Secara umum rumusnya kalau GCS pasien di bawah 9 itu dia tidak akan bisa mempertahankan airway-nya agar tetap terbuka ya. Jadi indikasi harus dilakukan definitif secure airway ya. Jadi indikasi dilakukan intubasi orotrakeal apabila tidak ada kontraindikasi ya. Oke, jadi ini GCS 4 unrespon, ada trauma pada luka robek pada wajah ya. Ada facial trauma, kemudian dengan saturasi oksigen 82%. Desaturasi. That is, I want you to hold C-spine precautions here. I'm going to take the C-spine collar off. And I'm going to put in an oral airway in here. See if we can get a little bit better. All right, let's put this oral airway in. Let's go ahead and bag him here. Responsive. It looks like he's going to need to be intubated. Do we have our intubation stuff ready? Everything's right behind you, ready to go. All right, can you bag him here while I grab that? I got it. Can you come off for a second? Let me just take a look here. Looks like we got a little bit of blood in there. Let me suck that out. All right. Suction. Suction. All right, good. Great. All right, let me just take a peek here. Let me know if you want some cricoid, Dr. Boyd. Yeah, a little cricoid pressure would be great. Thank you. All right. See his cords, tubes going in. Great. Good color change. Good color. Baik, silakan adik-adik. Silakan apa yang dilakukan pada bagian ini, silakan. Siapa yang mau menjawab? Baik. Untuk Michael dipersilakan. Siapa ini yang menjawab? Tidak kelihatan. Izin menjawab, Dok. Perkenalkan, nama saya Michael Kristanto. Jadi tadi pada video yang barusan diputar, itu terlihat saturasi oksigennya 82%. Lalu dokter melepas spine collarnya dan melakukan intubasi orotrakeal. Lalu dokter juga melihat sedikit darah pada jalan napasnya sehingga melakukan suction. Sekian, Dok. Terima kasih. Oke, good. Ada lagi? Yang lain? Untuk Bayu Pramana dipersilakan. Oke, mohon izin untuk menjawab, Dok. Perkenalkan, nama saya Bayu Pramana. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Michael. Jadi pada pasien tersebut terjadi penurunan saturasi oksigen, berarti ada masalah pada airway dan juga breathing-nya. Jadi untuk pelaksananya tadi saya melihat ada pelepasan cervical collar, di mana ada salah satu dokter yang melakukan inline immobilization teknik, di mana dokter tersebut menstabilisasi tulang cervicalnya dengan manual. Setelah itu dilakukan stabilisasi manual ya. Ya. Stabilisasi manual ya. Selanjutnya baru dilakukan intubasi untuk menormalkan untuk menjaga airway dan juga breathing pasien. Mungkin sekian saja, Dok. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi pada airway tetap proteksi pada cervical ya. Jadi kalau cervical collarnya dilepas, kita belum tahu, belum pastikan ada tidaknya fraktur cervical. Harus ada orang yang melakukan stabilisasi manual ya. Ya, tidak boleh leher dimanipulasi, fleksi, rotasi, atau fleksi ekstensi atau rotasi ya. Ya, harus ada yang stabilkan. Nanti kita melakukan tindakan ya, suctioning
suctioning apabila ada cairan darah banyak ya, ada obstruksi yang menghalangi pada airway, dan awalnya dilakukan apa? Pemasangan orofaringeal dulu ya. Orofaringeal airway atau gudel itu yang kecil itu ya. Pharyngeal airway, kemudian pasiennya dilakukan ventilasi ya, dilakukan ventilasi. Ternyata tetap saturasi pasien tidak membaik ya, tetap unresponsif. ICS di bawah 9 ya, diputuskan dilakukan intubasi orotrakeal tadi ya. Oke, ada yang lain? Ada yang menambahkan? Cukup? Oke, lanjut ya. All right, let's get him hooked up to a ventilator. In the meantime, let's put the C-spine collar back on, protect the C-spine. All right, and let me take a listen to his lungs. Betsy, there's a little bit of bleeding there. Put some pressure on that if you would. Can we call for respiratory and a ventilator, please? I got good breath sounds on both sides, a little bit less on the left than the right. He's got some bruising on his left chest. So let's see what we got. His airway's taken care of. We've got him intubated. His pulse ox has come up to 96%. What are our vital signs doing? Looks like his heart rate's 100 and 15, and his blood pressure is 90/42. All right, so it looks like he's a little bit shocked. We've got airway and breathing taken care of. Is he bleeding? Pulse ox has come up to. Silakan. Pada sekarang sudah di secure airway-nya dengan intubasi orotrakeal ya. Kemudian lanjut dia pindah ke tahap assessment breathing. Silakan adik-adik, apa yang ditemukan? Baik dok, saya akan kembali menunjuk teman. Untuk Pandi Air Putu Arisa Pratama, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih untuk waktunya. Tadi saya ingin menjawab dok dari assessment pada airway dan juga breathing tadi itu sudah diberikan tata laksana. Salah satunya adalah intubasi endotrakeal. Jadi di sini terlihat peningkatan saturasi oksigen yang awalnya 82% menjadi 96%, yang mana ini berarti sistem dari ventilasinya itu sudah berfungsi dengan batas sudah meningkat, sehingga ini tanda-tanda kestabilan sudah mulai terlihat. Kemudian tadi salah satu perawat mengatakan terdapat color change, yang artinya mungkin di sana terdapat perubahan warna dari yang awalnya pasien terlihat cyanosis menjadi lebih normal kembali. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Ya, bagus. Lanjut, ada tambahan? Baik, selanjutnya untuk Ida Mahendra, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ida Mahendra dengan 3 digit yang terakhir adalah 010. Jadi di sini setelah pertama itu dipasang kembali untuk cervical collarnya, di mana setelah itu dokter leader dia melakukan pemeriksaan breathing, di mana menggunakan auskultasi di sini untuk mengetahui keadaan daripada rongga dada dari pasien, di mana didapatkan kalau tidak salah pasien dicurigai mengalami pneumotoraks. Kemudian ada salah satu dari dokter yang perempuan kalau tidak salah, dia menyebutkan berikan ventilator untuk mempermudah jalur napas. Di sini juga dilihat dari hasil pemeriksaan itu terdapat peningkatan blood pressure pada tekanan sistoliknya, di mana dari 40 sebelumnya menjadi 44, dan juga nadi itu turun dari 120 menjadi 115, dan juga saturasi oksigen meningkat dari 86 ke 96. Sekian dari saya, dok. Oke, ada yang menanggapi lagi? Kalau ada tambahan lagi, silakan. Baik, karena masih dipersilakan untuk Angga, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin menambahkan dari video yang saya dengar tadi, itu setelah dilakukan intubasi, itu dipertimbangkan oleh dokter pemimpin
itu untuk memasang ventilator. Kemudian di sini juga saya dengar bahwa dokter pemimpin dari tim itu melakukan auskultasi pada dada pasien, yang dimana pada hasil auskultasi tersebut terdapat suara bruising pada dada kiri pasien. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf, gimana dokter? Ada suara bruising gitu? Iya, pada dada kiri pasien. Itu yang saya dengar tadi, dok. Bruising itu maksudnya memar ya, bukan suara. Itu inspeksi, dilihat ada jejas ya. Ada bruising, ada jejas di dada kiri. Kemudian dilakukan habis inspeksi auskultasi ya. Jika dengarkan suara nafas, ternyata apa temuannya? Suara nafasnya? Tadi yang saya dengar kalau nggak salah ada suara nafas yang sedikit lemah di bagian kiri juga, dok. Nafas, lapang paru kiri menurun ya. Iya, nggih. Baik. Lanjut ya. With the airway. I want you to hold C-spine. Looks like we got a little bit of blood in there. Let me suck that out. Pulse ox has come up to 96%. What are our vital signs doing? Looks like his heart rate's 115 and his blood pressure is 90 over 42. All right, so it looks like he's a little bit shocked. We've got airway and breathing taken care of. Is he bleeding anywhere actively? So he's bleeding down here on the leg. Can we get some more help? Hey, Will, can you help us? Yeah, go ahead. Dr. Porter, would you like a second IV? Yes, let's start a second large bore IV, and let's hang normal saline. And how much IV is hopefully, put some pressure on that if you would, please. You keep bagging. Start a second IV over here, Tracy, if you would. And I think this guy's going to need some blood, so let's call the blood bank and get a nasty transfusion protocol going. Okay. All right, so we got control of the bleeding there, Let me feel his pulses down here. I think his traction splint seems to be working on him. He's got good pulses here with some bleeding there. It looks like an open femur fracture. I don't see any obvious bleeding on his chest. His abdomen is soft. His pelvis is not stable. I think he's got a pelvic fracture, so you could have significant bleeding from there. So definitely this guy's going to need some blood, so let's make sure we get some blood products for him. Ya, lanjut adik-adik, lanjut ke C. Ada yang bisa memberikan ini penjelasan temuan pada pasien ini, silakan. Baik, terima kasih dok. Untuk Sarisa dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Tarisa dengan nomor 005. Dari video yang saya dengar di sini trauma leader itu mengatakan bahwa ada massive pendarahan pada bagian open fracture dari femur. Kemudian oleh karena itu dipersiapkan untuk melakukan second IV line. Kemudian dipersiapkan juga untuk transfusi darah sebagai akibat adanya pendarahan yang masif tersebut. Juga meminta bantuan untuk orang ketiga karena dinilai dari personelnya yang kurang. Sekian dok, terima kasih. Ya bagus. Ada tambahan? Silakan langsung. Baik, untuk Mira Puspitayani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Tarisa tadi, di mana di awal memang karena terjadinya pendarahan masif di daerah femur, maka dokter kepala memanggil orang untuk melakukan penekanan secara manual agar pendarahan berhenti, kemudian melakukan pemasangan IV line untuk memasang normal salin, dan juga memerlukan darah untuk menghentikan atau mengatasi perdarahan yang sudah terjadi dengan menggantikannya dari darah baru. Terima kasih, dok. Oke, jadi pada pasien ini kira-kira asesmen C-nya terjadi apa? Yang menjawab langsung aja jawab. Yang tahu? Terjadi asesmen pada C terjadi? Shock ya? Oke. Shock. Tanda shocknya dilihat dari hipotensi dan takikardi diikuti dengan bleeding.
dan masih dengan penurunan kesadaran. Oke, potensi takikardi ya. Potensi takikardi unresponsif juga ya. Bisa dilihat akralnya dingin misalnya ya. Akral dingin, kemudian capillary refill time juga diperiksa ya. Jadi pasien ini shocknya jenisnya adalah apakah hipovolemik, neurogenik, atau kardiogenik? Hipovolemik. Hipovolemik, ya. Hemoragik. Ya. Ya, bagus. Kenapa hipovolemik, bukan neurogenik? Karena tadi terdapat kompensasi juga ada trauma takikardi. Injury, pelvic fracture, dok. Ya. Nadinya ya, kalau neurogenik dia tensi turun, nadinya juga rendah ya, turun. Akralnya hangat, tidak berkeringat ya. Nah, tanda lain produksi urin juga harus dilihat ya, kalau sudah dipasang kateter ya. Oke, kira-kira sumber pendarahannya dari mana? Dari Femur, dok. Femur. Dari femur, dok. Ya, lagi? Dari mana lagi? Ada luka di bagian wajah. Jejas pada dada juga bisa menjadi. Femur, ada luka di wajah ya, open fracture femur ya. Itu tulang panjang. Ada luka di wajah, luka robek di wajah itu ya, makanya disuruh dilakukan pressure ya. Kemudian lagi satu, toraknya enggak, toraknya tidak ada ya. Di mana lagi? Ada luka pada wajah, kepala, itu bisa menyebabkan pendarahan hebat juga ya. Kemudian fraktur terbuka pada femur. Lagi satu di mana tadi? Pelvis, dokter. Pelvis, dok. Iya, pelvis ya. Jadi dia mengakses tadi ya pada chest, reaction shock, ya lihat eksternal bleedingnya dulu ya, eksternal yang udah kelihatan jelas itu luka robek di wajah, suruh asistennya lakukan penekanan ya, pressure. Kemudian ada external bleeding dari open fracture femur ya, itu juga dilakukan pressure ya. Kemudian dia mengakses sumber perdarahan internal. Di mana aja bisa terjadi sumber perdarahan internal? Izin menjawab, dok. Ya, dari mana? Dari bagian chest, kemudian abdomen, retroperitoneal, kemudian pada bagian maaf dok, di kemantan dok. Retroperitoneal dan ini ya, pelvis ya. Pelvis itu bisa, atau pada fraktur tulang panjang ya, yang close fraktur tertutup tulang panjang juga bisa menyebabkan perdarahan ya. Jadi pada pasien ini sumber perdarahannya open fraktur femur, jejas luka robek kepala, dan juga fraktur pelvis ya. Kemudian dilakukan resusitasi dengan cara pemasangan infus dual line. Cairan apa yang dipakai? Salin, dok. Normal salin. Normal salin, dok. Normal salin, ada yang lain? Bisa ringer laktat. Ya, umumnya kita pakai ringer laktat ya. Jadi usahakan menggunakan ringer laktat, kristaloid ya. Ringer laktat 2 liter, kalau pasien shock dipasang dual line dengan menggunakan kateter intravena nomor berapa? 16 ke 18 G, dok. 16 18. Iya, large orbital ya. Jadi cari yang berdiameter besar ya. Kalau IV kateter itu semakin kecil nomornya, semakin besar dia diameternya ya. Jadi nomor 16 lebih besar ukuran diameter kateternya dibandingkan nomor 18. Minimal nomor 18 ya. Pasang dual line, kemudian berikan RL 2 liter, infus RL cepat digrojok ya, 2 liter. Oke, sambil menilai responnya ya. Setelah grojok 2 liter, cek lagi pada perbaikan enggak nadinya ya. Nadinya, tekanan darahnya, kemudian lihat saturasinya,
kemudian lihat GCS pasien membaik tidak, ya, CRT-nya dilihat, saturasinya dilihat, dan produksi urin jangan lupa ya untuk mengakses kecukupan resusitasi kita ya. Produksi urin orang dewasa berapa targetnya? 0,5 sampai 0,5 cc, Dok. Lebih dari 0,5 cc per kilogram berat cc per kilogram berat badan per 0,5 sampai 1 cc, Dok. 0,5 cc per kilogram berat badan per jam ya. Dipasang di kateter pasang kateter urin, tapi hati-hati apabila ada tanda-tanda daripada ini ada fraktur pelvis ya. Nah, hati-hati pemasangan kateter bisa menyebabkan terjadinya ruptur pada uretra ya. Jadi pada fraktur pelvis, kapan kita curiga ada cedera pada uretra? Ada yang tahu? Ruptur pada uretra. Menuju menjawab, Dok. Ya, Bayu silakan. Mungkin di saat pemasangan kateter tuh ada darah, Dok, di gininya, di kateternya. Sebelum pemasangan kateter. Oh. Sebelum ada darah di meatusnya ya. Ya, ada darah di meatus, kemudian ada hematom. Ya, hematom pada perineum, ada lebam gitu daerah perineum, ada fraktur pelvis juga hati-hati ya. Kemudian dilakukan apa? Apalagi tandanya? Ada ruptur uretra? Distensi mungkin, Dok. Apa? Distensi mungkin, Dok. Distensi apanya? Abdomennya? Pada bagian bawah abdomen. Maaf jika Oh salah. ya, Dok. maksudnya ini bulinya penuh ya, teraba. Ya, kalau komplit bisa ya. Kemudian jangan lupa dilakukan ini rectal tuse ya, dilihat rectal tuse, kita raba prostatnya. Kalau ruptur uretra total dia tandanya adalah high riding prostat ya, prostatnya melayang. Jadi kalau ada tanda itu jejas, ada darah di meatus, jejas perineum, ya hati-hati jangan dilakukan pemasangan kateter ya. Oke, sudah sih, kita lanjut. Let me feel his pulses down here. I think his traction splint seems to be working on him. He's got good pulses here with some bleeding there. It looks like an open field. This guy's going to need some blood, so let's make sure we get some blood products for him. In the meantime, let's expose the patient. Is that bleeding seem to be taken care of there? Did you wrap that, Will? He's got good pulses here with some bleeding there. It looks like an open field. Ya, jangan lupa pada fraktur ya, penanganan awalnya pasang apa ini? Dilakukan pembedaiannya pasang traksi ini ya, splint atau traksi ya. Kemudian pada fraktur juga ingat untuk memeriksa puls atau denyut nadi pada bagian distal ya, puls sebelah distal dari fraktur ya, di arteri dorsalis pedisnya, tibialis posteriornya ya, untuk mengetahui ada cedera pada vaskular atau tidak, karena fraktur femur komplikasinya adalah cedera pada vaskular ya. Fracture. I don't see any obvious bleeding on his chest. His abdomen is soft. His pelvis is not stable. I think he's got a pelvic fracture, so you could have significant bleeding from there. So definitely this guy's going to need some blood, so let's make sure we get some blood products for him. In the meantime, let's expose the patient. Is that bleeding seem to be taken care of there? Did you wrap that, Will? Yep, looks pretty good. All right, can you go ahead and get him exposed? Take off the rest of his clothes there. And once we get him exposed, let's make sure we get some warm blankets to cover him back up so we don't get hypothermic. Let's do a disability exam. All right, sir, can you open your eyes? Ya, tadi setelah dilakukan resusitasi, kemudian dievaluasi lagi, diassess-nya. Apakah kontrol bleeding yang dilakukan sudah baik atau tidak. Jadi kontrol bleeding-nya kan mulai dari penekanan langsung ya, pressure, direct pressure, penekanan langsung pada daerah yang trauma, atau dilakukan bisa dengan penjahitan atau dengan clamping pada pembuluh darah ya.
Nah, dan nilai apakah perdarahannya sudah berhenti, bisa kok kita kontrol. Ini yang eksternal ya, eksternal. Kemudian resusitasi kita apakah berespon, bisa hemodinamik pasien membaik. Baru setelah itu lanjut ke pemeriksaan disability ya. He opens his eyes to pain, that's a 2. Wasn't verbalizing, so that was a 1. Let me see if he responds to painful stimuli. He's localizing, so that's a 4. That looks like he's got a... Ya, silakan adik-adik. Pada pemeriksaan disability, apa temuannya? Izin, Dok. Ya, silakan. Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Gede Yuda Mahendra. Dengan 3 digit yang terakhir ada 010. Di sini saya menemukan bahwa terjadi peningkatan daripada glaukoma skill, di mana didapatkan ACE itu 2, kemudian GOS itu 1, dan motorik itu 4, di mana yang jika ditotalkan itu menjadi 7, yang sebelumnya 4, sekarang menjadi 7, artinya sudah mengalami perbaikan. Gitu. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Silakan. Baik. Baik, Dok. Untuk saya Wira Pratama dengan NIM 009. Jadi di sini saya ingin menambahkan dari jawabannya Igede Yuda Mahendra untuk pemeriksaan exposure tadi sudah dilakukan oleh ketua tim leadernya, di mana diminta untuk melepas seluruh pakaian dari pasien dan tetap menjaga dari kondisi suhu tubuh. Disability dulu. Oh baik, Dok. Untuk disability-nya itu ditemukan GCS sebesar 7. Mohon maaf, Dok, bagaimana? Macet. Ya, halo? Ya, silakan, Bung Di. Ya, silakan. Baik, Dokter. Baik, untuk tadi dilakukan reassessment samaan oleh ketua tim leader, di mana ditemukan adanya GCS sebesar 7, dan ini merupakan kondisi yang kurang baik karena ditemukan adanya penurunan GCS dari poin 8 ke poin 7. Mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Ya, jadi pemeriksaan ini neurologis ya, diperiksa ya, GCS. Tadi dia dirasa nyeri, membuka mata dengan rasa nyeri, E2 ya. P-nya, halo, suara saya terdengar, masih terdengar, Dek? Terdengar, Dok. Dengar, Dok. Ya, pemeriksaan verbalnya karena dia terintubasi itu sebenarnya tidak bisa dinilai ya. Jadi ada tulis E2 VX ya, karena terintubasi tidak bisa dinilai VX. Atau seperti di video ya, P-nya dianggap 1 tapi diisi tanda huruf T. Artinya terintubasi ya. Jadi kan dia tidak bisa karena terintubasi ya. Kemudian M4. M4 ada yang tahu apa artinya M4? Dengar tapi Motorik 4. Dapat melokalisir nyeri, Dokter. Ya, melokalisir nyeri ya. Kalau M5. M5 apa? Letak nyeri, Dok. M5 apa? Dapat menunjuk letak nyeri, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. M5 dapat melokalisasi nyeri nggak? Mengarah ke nyeri, pergerakan. M5 melokalisir nyeri, M4 menghindari. M4 itu dia
menghindari rangsangan nyeri, Dok. Melawan, Empat Dok, saat menghindari, Dok. memberikan rasa nyeri. 5 melokalisir. Withdraw ya. M4 withdrawal, dia menarik, hanya menarik ya, menjauhi rasa nyeri. Kalau M5 dia melokalisir ya. Oke, nanti GCS itu harus hafal di luar kepala ya, misalnya GCS itu penting ya. Nanti kalau pasien tidak sadar, semua biar tidak trauma juga bisa dipakai GCS ya, untuk menilai kesadaran ya. GCS kemudian harusnya diperiksa pupillary reflex ya. Refleks pupilnya periksa, kemudian pada pasien tidak sadar dilihat apa? Tanda apa? Pada pasien tidak sadar? Ada yang tahu? Kalau pasien sadar harusnya dicek pemeriksaan motorik sensori ya. Ada defisit neurologis tidak? Tapi kalau pasien tidak sadar, kan tidak mungkin lakukan pemeriksaan sensoris, motorik. Jadi diperiksa, dilihat apa? Tanda? Refleks pupil. Ya? Refleksnya, Dok. Ya, refleks pupil. Selain itu, namanya lateralisasi ya, tanda lateralisasi. Misalnya, selain pupil, misalnya anisokor, ada hemiparese, misalnya ya. Tanda lateralisasi seperti itu yang juga diperiksa pada pasien tidak sadar. Oke. He opens his eyes to pain, that's a 2. Wasn't verbalizing, so that was a 1. Let me see if he responds to painful stimuli. No, he's localizing, so that's a 4. It looks like he's got a significant head injury, and we're going to need to get him to a neurosurgeon. In the meantime, let's keep oxygenating him. What's his blood pressure doing now? Looks like, let's see, it's up to 105 systolic. Heart rate's down to 100. We also, I think we're going to need to wrap this pelvis with a sheet. Can you grab a sheet for me there, Will? Let's go ahead and make sure we wrap this pelvis. And we're going to need to log roll him. So we got him hooked to a ventilator. Coming up. All right, this is going to be on your count. You count it down for us on the count of 3. Secure 1, 2, and 3. All right, let me get this backboard out. Ready? And I'm going to examine the spine here to make sure there's no step off. Feels like there's no step off here. Let's do a rectal exam. I need some jelly for that. All right. All right. He's got good rectal tone. Well, I've got him up here on the side. Let's put the x-ray plates in to get a chest and a pelvic x-ray. Watch the IVs, sir. Oke, tadi jadi pemeriksaan neurologis disability itu harus dilakukan setelah pasien diresusitasi ya. Kenapa? Karena kalau pasiennya belum diresusitasi, jelas perfusi, oksigenasi ke otak tidak bagus ya, pasti dia jelek ya nilai skor GCS-nya ya. Jadi makanya pada pasien trauma yang berat pasti GCS-nya 3 baru masuk. Itu jangan dijadikan patokan ya. Dia harus ABC dulu, resusitasi, baru nilai ulang GCS. Kalau enggak, semua pasien trauma nanti GCS-nya 3 ya. Jadi lihat pada pasien ini kan setelah resusitasi naik dia GCS-nya ya. Ini untuk menentukan juga tingkat keparahan cedera kepala atau cedera otaknya ya. Jadi kalau dia cedera kepala berat, GCS di bawah 9 ya. Kalau cedera kepala sedang, GCS antara 9 sampai 13 ya. Cedera kepala ringan, GCS skor 14 dan 15 ya. Tapi ingat, itu harus dinilai setelah dilakukan resusitasi ya. Kalau enggak kalian nanti semua CKB jadinya cedera kepala berat ya. Kemudian dilakukan lanjut ke exposure. Silakan lanjut adik-adik yang mau ini ceritakan apa temuannya. Izin menjawab, Dok. Baik, izin menjawab, Dok. Ya, yang belum, silakan. Baik,
Perkenalkan, nama saya Dwi Intan dengan NIM 044. Izin menjawab, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi di sini setelah dilihat di videonya dilakukan covering pada bagian tubuh pasien, di mana itu berfungsi untuk mencegah terjadinya hipotermi. Lalu setelah dilakukan reassessment didapatkan tekanan darah pasien yaitu 105/60, di mana ini masih tergolong tekanan darah yang rendah, belum mencapai normal. Selanjutnya untuk denyut nadi sendiri di sini sudah mencapai normal yaitu 100. Lalu untuk saturasi oksigen di sini juga sudah normal yaitu 96. Nah, di sini juga terlihat bahwa beberapa petugas melakukan imobilisasi pasien untuk dilakukan pemeriksaan X-ray di bagian tulang belakangnya atau pada spine-nya, yaitu saya curiga ini dilakukan X-ray dengan posisi foto dari posterior. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tekanan darah tadi berapa? 105/60. Iya, 105/60, Dok. Itu normal atau tidak? Tidak, Dok. Tidak normal. Berapa normalnya tekanan darah? 120/80. Oke. Ada yang lain? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Tekanan darah normal. Saya tadi ingin menambahkan dari Roro Fitria, Dok, yang terkait exposure. Di sini saya melihat juga sebelumnya dokter leader itu menyuruh asistennya untuk membuka pakaian pasien, ditandai dengan sepertinya asisten tersebut menggunting pakaian dari pasien lalu menyelimuti pasien dengan selimut yang hangat. Ini bertujuan untuk menjaga temperatur tubuh dari pasien agar tidak terkena hipotermia. Terima kasih. Ya, tadi setuju tekanan darahnya 105/60. Itu sudah cukup atau masih tidak normal? Izin menjawab, Dok. Menurut saya itu sudah cukup. Itu kenapa juga heart rate-nya juga sudah mulai menuju normal. Sudah 100. Masih dalam batas atas, tapi sudah menuju normal. Ya. Oke, jadi tekanan darah di atas 90 ya. 90. Atau pada orang yang hipertensi tidak lebih dari 20% penurunan dari tekanan darah ya biasanya ya. Jadi kalau di bawah 90 biasanya pasien kita sebut dalam kondisi shock ya. Oke, jadi exposure completely undressed pasien, jadi buka semua pakaiannya ya, digunting aja ya. Completely undressed, kemudian lakukan pemeriksaan spine ya. Untuk itu dilakukan log roll ya. Teknik log roll. Nanti diajarkan di CSL ini ya, ITLS dan medical evacuation ya, teknik log roll. Tapi adik-adik bisa ya, gimana? Tadi kan dokter bilang untuk yang hipertensi jangan sampai penurunannya lebih dari 20%. Itu apakah setelah mereka meminum obat antihipertensif atau setelahnya? Normalnya ya, normalnya tekanan darah kan antara 90 sampai 120 ya. Kalau 130 itu prehipertensi ya. Kalau hipertensi itu 140 ke atas. Ya, jadi tidak memandang dia diberikan obat atau tidak. Jadi ini dilakukan secara alo atau heteroanamnese ya, heteroanamnese keluarganya ditanya. Tapi kalau sudah pasien stabil atau ada personil lain yang menanyakan ya. Jadi kalau pasien melakukan pencatatan tekanan darahnya secara teratur di rumah, itu bisa kita tahu ya. Tapi kalau halo, bisa didengar suara saya? Tadi terakhir sempat tidak terdengar, Dok. Iya, saya di mute nih sama hostnya ini. Siapa nih yang nge-mute saya nih?
Maaf dok, terpencet. Oh iya. Mencet, asal jangan mencet yang lainnya. Ya. Oke ya, jadi kalau pasien punya riwayat hipertensi, tanyakan biasanya berapa tekanan darahnya, gitu ya. Sudah? Ya, terima kasih banyak dok. Ya, lanjut. All right. And let's bring it back on your count again. Ready? 1, 2, and 3. And 1. Can we call for X-ray, please? All right, we'd like a chest and a pelvis. Yes, sir. All right, guys, let's reassess what we've done so far. We've done our ABCs. We've got him control his airway control. We've assessed his breathing. He's got good breath sounds, a little bit diminishment on the left-hand side. We know that he has a pelvic fracture and some bleeding from an open femur fracture. We've reduced that. We've got good pulses. He's also got some bleeding from his scalp and an obvious head injury. So this guy, clearly, we need to transfer him to our trauma center. So what I'd like to do at this juncture is we take a look at those x-rays we shot. I want you to put an OG tube in because of concern for a head injury, and I want you to put a Foley catheter in a moment here. And then what we'll do is reassess the patient. What are his vital signs right now? Currently, his O2 sat is 96%. His blood pressure is 110/64. Heart rate is 97. And we've given him how much fluids? 500 cc's of saline and 2 units Paxil. 2 units Paxil and 500 cc's of saline. So it sounds like we've stabilized him a little bit. We've got a sheet around his pelvis here. We're going to get him packaged up for the trauma center. So Betsy, could you get the trauma center on the phone for me? I need to talk to them and arrange transport. And while we're doing that, we're going to do a detailed secondary survey. We're going to do a head-to-toe, fingers and tubes in every orifice exam. We'll get him all packaged up to go. And also, Betsy, could you make sure that the X-ray department makes copies of all of our X-rays so we can send them along? Tracy, it looks like we've got... Ya, sudah preliminary survey, kemudian reevaluasi, stabil, dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang. Terus setelah itu assessment dilakukan. We got a chest here. Looks like he's got some rib fractures here on the left side and some haziness. He's probably got a pulmonary contusion. And his pelvic film, he's got a acetabular fracture, a pelvic fracture. That confirms, I think, what we think is going on with his blood loss. Let's get copies of these X-rays made and send them so we can send them on to the next hospital with him, okay? Jadi didapatkan pada ejangnya itu, pemeriksaan penunjangnya, didapatkan apa? Silakan. Silakan langsung menjawab, Dek. Izin menjawab, dokter. Ya. Tadi kalau tidak salah saya dengar, pada lapang dada ditemukan adanya fraktur kostal oskoste. Dan juga, kalau tidak salah saya dengar, ada efusi pleura, mengkoreksinya dokter, dan untuk pelvis ditemukan ada fraktur pelvis, dokter. Ya, pada pasien ada fraktur kosta, ya, kemudian ada contusio paru, lung contusion, ya, pulmonary contusion, ya. Contusio pulmonum, ini yang putih, ini ya gambaran putih ya, contusio paru, fraktur koste, dan juga pada pelvis ada fraktur pelvis, fraktur pada acetabulum ya, acetabular fraktur tadi ya. Nah, pasien karena mengalami multiple trauma, ada cedera kepala, ya, kemudian fraktur pelvis, fraktur femur, ada fraktur koste dengan contusio paru, tidak bisa ditangani di rumah sakit dokter ini, kemudian dia menghubungi rumah sakit rujukan ya, ke trauma center harus dipilih ya, yang bisa melakukan penanganannya. From Mary Washington, I got a patient that I need to transfer you to you. It's a 18-year-old young male who was involved in a high-speed motor vehicle collision. He ran his car off the road into a tree. There was significant damage to the front end of the car. He was unrestrained. Apparently, he was unresponsive at the scene. We intubated him. He does have some diminished breath sounds on the left side with some rib fractures, and also he's also got
He's also got what appears to be a pulmonary contusion. He's also got bleeding from a scalp wound. He's got an open femur fracture on the left side. We've immobilized it. He's also got a pelvic fracture. We've got him in a pelvic sling right now. We've given him 2 liters of fluid. He's got 2 units of blood. His blood pressure right now is 110/50. His heart rate is 110, and we've got him intubated on 100% oxygen with 98% saturation. Yeah, I think. Oke, jadi dilakukan pada pasien ini sudah initial assessment, survei, secondary survey, head to toe examination, ya. Kemudian dilakukan resusitasi, ya, terapi awal, dia pasang pelvic splint, ya, resusitasi cairan, kemudian kontraksi, kontrol perdarahan, kemudian dilakukan assessment, re-assessment ulang, baru dilakukan transfer, ya. Sebelum transfer dilakukan komunikasi dengan rumah sakit yang dituju, ya. Harus dipikirkan bahwa rumah sakit yang dituju harus memiliki kapasitas kemampuan untuk melakukan penanganan definitif, ya, pada pasien. Oke, jadi kira sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Dokter, izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Siapa aja boleh, ya. Bertanya, Dokter. Langsung saja pertanyaannya, ya. Baik, Dok, izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya saya Tarisa, Dok. Izin bertanya, Dok, mengapa pada saat resusitasi cairan awal itu tidak diperkenankan untuk tidak diberikan cairan salin yang hangat, Dok, untuk mempertahankan agar pasien tidak hipotermi? Mengapa dia hanya memakai normal salin kalau di video tadi, Dok? Susma, Dok. Ya, jadi cara resusitasi adalah digunakan pertama adalah kristaloid, ya, kristaloid karena dia cepat mengisi volume intravaskuler, ya. Kristaloid yang dipilih adalah ringer laktat, ya. Kenapa? Karena dia efek samping terhadap trombosis, koagulasi lebih rendah dibandingkan dengan normal salin juga, normal salin, ya. Jadi yang dipakai adalah ringer laktat yang dihangatkan, itu, ya, cara resusitasinya. Bukan NaCl pilihan utamanya, ya. Pilih RL kalau ada, kalau tidak ada ya terpaksa pakai normal salin. Itu kira-kira. Tarisa? Bertanya kembali, Dok. Ya. Mengenai materi, yaitu pada tata laksana untuk tension pneumotoraks, di mana sebelumnya itu dikatakan bahwa harus menggunakan chest decompression. Lalu untuk massive pneumotoraks dan juga open pneumotoraks, apakah menggunakan chest decompression juga, Dok? Susma, Dok. Ya, adik-adik udah dapat modul ya? Modul gawat darurat ya? Sudah diberikan modulnya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Saya kira di sana sudah ada, ya. Jadi kalau pasif hemotorak, tindakannya adalah pertama dilakukan pemasangan chest tube, ya. Chest tube drainase, ya. Jadi kita lakukan torakostomi artinya membuat insisi kecil di ICS 5, intercostal space 5, di anterior garis mid clavicula. Sana, kemudian kita buat lubang kecil sampai menembus pleura, masukkan chest tube nomor 28 supaya mendekompresi rongga torak, ya. Jadi kita alirkan darahnya, ya. Kalau masih hemotorak kan 200 cc per jam secara 2 jam berturut-turut, ya. Atau pada saat inisial keluarnya sudah 1.500, 1,5 liter perdarahan dari torak, itu masif, definisi masif hemotorak. Tindakannya chest tube, dekompresi, kemudian kalau perdarahan tidak berhenti dilakukan emergency torakotomi, ya, dioperasi, cari sumber perdarahannya. Kalau di parenkim paru dilakukan penjahitan, ya, penjahitan paru atau diklem perdarahannya, atau kalau perdarahan pada jantung
dilakukan repair, perobekan pada jantung atau biasanya sumbernya kalau enggak parenkim paru, jantung atau arteri pada interkostalis ya, pada pasien dengan fraktur kosta multiple misalnya ya. Kalau open pneumotorak, penanganan awalnya dengan dilakukan pemasangan plester pada 3 sisi ya, jadi ditutup dengan kasa atau bisa dengan plastik ya, tapi plastiknya berbentuk persegi, tapi yang diplester hanya pada 3 sisinya ya. Jadi ada satu sisi yang tidak diplester, tujuannya adalah membuat supaya udara itu saat dia melakukan ekspirasi, dia bisa keluar, dan saat inspirasi dia tertutup gitu ya. Semua dok. Ya, sudah. Izin bertanya dok. Ya. Dok, izin bertanya. Izin bertanya dok. Izin bertanya dok. Permisi Siapa dok. itu? Katia ya. Izin bertanya dok, terkait dari intubasi itu kapan kita menggunakan intubasi yang orofaringeal ataupun intubasi orotrakeal dok? Terima kasih dok. Ya, kalau intubasi itu sudah pasti menggunakan orotrakeal tube ya. Ya, kalau menggunakan gudel atau orofaringeal airway itu bukan intubasi namanya ya. Jadi kalau pada pemakaiannya orofaringeal airway dilakukan pada pasien yang tidak sadar tapi GCS-nya masih di atas 8 ya. Itu pertama ya. Yang kedua, lakukan intubasi apabila GCS di bawah 8 atau ada fraktur maksilofacial atau impending airway obstruction, misalnya ada cedera pada maksilofacial, pada mandibula, kemudian cedera pada laring, trakea gitu ya. Kita coba dengan intubasi gitu ya. Jadi dengan gudel udah itu hanya pada kondisi yang tidak sadar ya, di bawah 14 GCS-nya ya, tapi masih di atas 8 ya. Tapi kalau adik-adik tidak punya kemampuan melakukan intubasi orotrakeal, endotrakeal, ya tidak apa-apa, pasang gudel aja, orofaringeal airway aja, lakukan sementara ya, sambil di suction, kemudian kasih bagging ya, ventilasi dengan masker ya, usahakan mempertahankan airway juga misalnya dengan chin lift gitu ya. Tapi kalau secara umum GCS di bawah 8 dikasih, asal adik-adik punya kemampuan, karena tidak mudah melakukan intubasi orotrakeal itu ya, harus ada pelatihannya ya, alatnya pun spesial, harus ada laryngoskop gitu ya. Gimana ya, sudah? Izin bertanya dok. Mohon Ya. maaf dok. Izin bertanya dok. Saya ingin mengingatkan dok bahwa waktu untuk dokter mengisi kuliah udah lebih 8 menit dok. Oh iya. Oke, kalau gitu ini saya share ininya, post testnya ya, silakan ke Korki, ya cukup, nanti bisa lewat, kalau yang bertanya bisa lewat WA aja nanti ya. Iya dok. Silakan dikerjakan ini post test, Google Form-nya. Saya share ke mana, Yuda ya? Iya dok. Ya baik, supaya tidak korupsi waktu terlalu lama, saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat belajar adik-adik ya. Semoga. Iya, terima kasih banyak dokter. Selalu nanti ujian bisa cepat tamat jadi dokter ya. Oke, bisa ini dulu ya, kita foto bersama ya, saya minta ya. Oke dok, bisa dok. Bisa di full screen kan semua, kemudian di screenshot, tolong. Siapa hostnya ini? Iya dok. Mohon izin untuk memandu photoshoot. Memandu dokumentasi. Baik teman-teman, silakan mengambil pose yang senyamannya. Ya. Apa ya?
Oke, untuk pose pertama, 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk pose kedua mungkin FK Undiksa, sip. FK Undiksa, sip. Mohon dijawab teman-teman. FK Undiksa. Sip. Sip. Sekali lagi. Sip. FK Undiksa. Sip. Sip. Ya, Iya, Dok. Makasih adik-adik ya, selamat Iya, malam. Ya, Dok. Makasih juga, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Izin meninggalkan. Sip. Ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Sip. Sip. Ya, langsung. Sip.